Hai Civil Society, perkenalkan Nas Logic. Session ini berbeda dengan session sebelumnya. Ini lebih pada momentum ingin berbagi saja. Tidak berangkat berdasarkan riset yang biasa saya lakukan di video-video sebelumnya. Pada segmen ini saya hanya lebih ingin mengeksplor asumsi pribadi dalam menanggapi, menjawab, dan atau speak up terkait beberapa hal yang menurut saya perlu untuk diluruskan dan atau perlu untuk dikomentari berdasarkan perspektif yang saya pahami. Sebagai disclaimer, apa yang saya katakan itu merupakan kebenaran subjektif. Sebab menggunakan standarisasi logika, setiap orang memiliki standarisasi yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan apa yang saya pikirkan dan Anda pikirkan itu sama. Tetapi paling minimal, kita membuat role model untuk membuat jalur cara berpikir kita agar lebih terstruktur dan tersistematis. Sehingga bisa menemukan kebenaran dengan begitu atau bisa lebih cepat. Pada session pertama ini, kita akan membahas tentang di mana aku menemukan Tuhan. Tuhan adalah entitas tertinggi yang selalu berada sentral epicentrum akal manusia. Acap kali menantang akal versus akal yang berakhir pada kebenaran semu. Atau ringkasnya dapat dikatakan kebenaran tanpa pengakuan. Lintasan akal pemikiran sebenarnya telah menempatkan Tuhan pada posisi yang wahid, jauh sebelum proses penciptaan dimulai. Apalagi mengunci persepsi ketuhanan dengan pendekatan sofisme hingga postmodernisme dewasa ini. Pertanyaannya, apakah ada filsuf yang menemukan Tuhan dalam persepsi? Jawabnya tidak. Baik Thales hingga filsuf klasik masyhur Plato dan Aristoteles hanya mati dalam perdebatan idealisme subjektif versus realisme. Sedangkan Thomas Aquinas yang terbaptis dalam persepsi trinitas hanya mati dalam keagungan Renaissance. Dan Immanuel Kant, sang filsuf modern masyhur yang mati dalam filsafat transendental. Yang endingnya mengakui keterbatasan akal dalam menembus dasar-dasar ketuhanan. Bahkan segala filsuf Islam masyhur, Al-Arabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina tersingkir dalam kelas Islam dalam menuangkan konsep ketuhanan, bahkan lebih dilekatkan sebagai golongan orang-orang yang sesat. Tentu saja, Tuhan-Tuhan yang mereka diskusikan hanya mati dalam ruang-ruang dialektis. Itu tak terterima secara universal. Bahkan tak sedikit yang mati tersesat oleh jalan pemikiran yang dibuatnya sendiri. Bahkan yang menarik, semakin liar akal masuk ke dalam ruang persepsi, maka Tuhan akan semakin menjauh, ibarat mengejar bayangan sendiri. Terus, bagaimana cara menemukan Tuhan? Sejatinya, tradisi agama-agama samawi atau agama yang dibawa risalah kenabian telah membuat role model untuk mendekatkan diri sama Tuhan, Sang Pencipta, melalui ajaran agama-agama yang bersandar pada kitab, dan spesial pada agama Islam, yaitu bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Terus, bagaimana cara kita mendudukan kebenaran Islam secara universal? Ayo kita luruskan cara berpikir kita, luruskan logika kita. Kita belajar Islam pada sumbernya, pelajari setiap detil dalil-dalil sesuai asbabul nuzul dan asbabul wurudnya. Mari kita luruskan struktur logika kita. Utamakan yang sohi, buang yang doif dan maudu. Apalagi hanya pemikiran para filsuf yang berselimut pada ketidakpastian.
Tulisan ini merupakan tulisan yang sengaja saya goreskan di tahun 2020. Mengingat perjalanan kurang lebih mempelajari konsepsi ketuhanan melalui pendekatan filsafat lebih dari 10 tahun. Pada endingnya saya menemukan bahwa Tuhan yang saya cari benar semakin menjauh. Sebab kita telah salah menggunakan epistemologi kita untuk mendekatkan diri dan atau mempelajari tentang konsepsi ketuhanan. Dan ternyata benar, mempelajari Islam itu tidak sulit, sangatlah mudah. Standarisasi kemudahan adalah kita harus berada di manhaj yang benar, jalan yang benar, jalan yang menunjukkan sesuatu yang ingin kita cari. Di mana Al-Quran dan As-Sunnah sangat sederhana, bukan pada filsafat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami.